Apa maumu? Hah? Apa maumu? Kata Kang Diko sambil bertolak pinggang. Ini tuh rumahku. Ini rumahku dari dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, terima kasih buat teman-teman yang masih mendengarkan untuk direkam sampai saat ini. Dan sebagai wujud dukungan teman-teman kepada kami, klik tombol subscribe, like, dan juga komen ya. Dan kali ini saya mau melanjutkan tulisan Mas Ube di part yang kedua, Misteri Sumur Tua. Yang belum nonton part pertama, silahkan dicek di deskripsi. Mari kita lanjutkan ceritanya. Saat aku menjelaskan, pocong itu ternyata masih mengejar kami. Udah, sana, kamu ke depan. Ada kakakmu, sudah aman, kata Kang Diko sambil tersenyum padaku. Tanpa berpikir panjang, kami langsung berlari ke depan tempat kakakku nongkrong. Dan sampai di sana, kalian tahu nggak siapa yang ada di sana? Ternyata aku melihat Kang Diko sedang bermain gitar bersama kakakku dan teman-temannya dengan pakaian seperti yang kutemui pertama kali. Bagaimana bisa? Bukannya tadi Kang Diko menolongku? Bagaimana mungkin sekarang dia ada di sini dan sudah berganti baju? Itulah yang aku pikirkan saat itu. Ngapain kok ngelamun aja, Pe? Jangan ngelamun, nanti kesurupan loh. Wes, sana cepat bangunin orang-orang sahur, kata Kang Diko dengan senyum khasnya pada aku. Aku hanya bisa melongo dan saling berpandangan dengan teman-temanku. Iya ya Kang, terima kasih ya, kataku sambil berlalu ke tempat teman-teman yang menyiapkan peralatan untuk membangunkan sahur. Tak lupa aku mencomot sebuah gorengan dari warungnya. Sesampainya di geladak, ternyata peralatan sudah siap. Yo budal yo, ayo berangkat. Tolong. Tiba-tiba terdengar suara teriakan seorang pria. Tunggu. Aku tahu ini suara siapa. Ini suara tetanggaku. Ini suara Mas Edi, suami Mbak Eva, si pemilik sumur tua itu. Teman-teman, aku mendengar suara Mas Edi, tetanggaku, suaminya Mbak Eva, lagi minta tolong, kataku pada teman-temanku. Aku langsung berlari menuju asal suara itu. Saat sampai di sana, langkahku terkejut. Aku melihat Mas Edi dicekik lehernya oleh seorang perempuan berbaju merah yang kulihat tempo hari itu. Dia dicekik menggunakan lidah sosok itu untuk mengguntai panjang. Tidak sampai di situ saja, sosok itu juga membanting tubuh Mas Edi di sana. Kemudian melemparkannya ke tembok hingga Mas Edi langsung pingsan di tempat. Sosok itu menatapku dengan tajam dengan matanya yang menakutkan. Aku sangat bingung saat itu. Antara pikiran dan hatiku sedang beradu argumen, ingin pergi mencari pertolongan atau menolong tetanggaku. Di sana, saat hati dan pikiran tidak sinkron, di saat itulah terjadi kepanikan. Aku mencoba untuk menenangkan diri sekuat mungkin, namun sosok itu malah mendekatiku dengan kedua tangannya dengan arah ke depan. Ku ambil keputusan untuk lari sekencang-kencangnya menuju warkop Kang Diko untuk meminta pertolongan. Aku berlari melewati geladak tempatku berkumpul dengan teman-temanku, namun tidak ada orang di sana. Kemana teman-teman? Kok sudah pada sepi? Masa sudah berangkat bangunin orang sahur? Pikirku saat itu. Aku terus berlari hingga akhirnya sampai di warkop Kang Diko dan langsung menceritakan apa yang terjadi kepada kakakku dan Kang Diko. Karena memang hanya tersisa mereka berdua di situ. Entah kemana pergi pemuda-pemuda lain. Mas, tolong. Aku tadi kan mau menolong Mas Edi.
Nah, saat aku lihat Mas Edi sedang dibanting-banting sama Kunti yang jaga sumur, sampai pingsan loh di sana, kataku dengan panik sambil menunjuk arah sumur tua itu. Beneran? Beneran kamu lihat itu? Yaudah yuk, ayo Kang, baruan kita tolongin, kata kakakku kepada Kang Diko. Kita bertiga langsung berlari menuju sumur tua itu. Namun sesampainya di sana tidak terlihat sosok Kunti itu, hanya tubuh Mas Edi yang tergeletak pingsan di tempat itu. Kami bertiga pun berinisiatif untuk membopong tubuh Mas Edi masuk ke dalam rumahnya. Ku gedor-gedor pintu rumahnya berharap segera dibuka pintu rumahnya. Tak lama kemudian, Mbak Eva istri Mas Edi langsung panik melihat suaminya pingsan dan mencencar kami banyak pertanyaan. Setelah kami membaringkan tubuh Mas Edi di kasur, kakakku dan Kang Diko pun menenangkan Mbak Eva yang panik itu. Setelah Mbak Eva tenang, dia akhirnya bertanya kepadaku apa yang sebenarnya terjadi. Dek Upe, Mas Edi tadi kok bisa seperti ini tuh kenapa? Tolong Dek ceritakan, tanya Mbak Eva kepadaku. Saya juga sebenarnya tidak tahu Mbak. Saya kan mau bangunin orang sahur, kok ada suara minta tolong. Lah, suaranya kayak saya kenal. Itu kan suaranya Mas Edi, batinku. Larilah saya kira-kira ada apa. Nah, pas sampai di sumur, saya lihat Mas Edi sudah dibanting-banting sama Kunti yang ada di sumur tua itu, Mbak. Nah, masa Mbak Eva nggak dengar suara Mas Edi teriak-teriak minta tolong? Saya yang di geladak belakang saja denger loh, Mbak, jawabku. Iya Dek, bener, sumpah. Aku lo gak denger sama sekali, jawab Mbak Eva dengan sedih. Aku merasa ada yang aneh. Kalau aku yang di belakang saja dengar, kenapa Mbak Eva dan tetangga tidak mendengar sama sekali? Bahkan tidak ada yang keluar rumah. Setelah beberapa saat Mas Edi pun terbangun. Dia sepertinya ingin menceritakan sesuatu, tapi dicegah oleh kakakku dan Kang Diko. Udah Mas, udah, gak usah cerita dulu. Besok saya kesini sama Hupe dan Daniel ya, kata Kang Diko. Aku melihat wajah Mas Edi mengisyaratkan ketakutan yang besar. Akhirnya kami bertiga pulang ke rumah masing-masing, termasuk Kang Diko yang tidak sempat menutup warkopnya tadi. Keesok harinya, warga desa digemparkan dengan berita Mas Edi. Entah siapa yang menyebarkan cerita itu, hingga membuat warga lain ketakutan sampai warga kampung pun mendengarnya. Warga kampung pun sempat menutup pintu jam 8 sampai 9. Dan ketika Isya sudah selesai, semua anak-anak mereka dilarang keluar. Selesai Isya, Kang Diko menjemputku dan kakakku untuk menjenguk Mas Edi dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi semalam. Saat di rumah Mas Edi, beliau tampak senang melihat kami datang. Mbak Eva langsung mempersilahkan kami duduk dan disusul Mas Edi yang terlihat sudah membaik dari segi fisik dan mentalnya. Silakan Kang, Mas, silakan masuk. Sebentar ya, saya bikinkan kopi, kata Mbak Eva kepada kami. Udah Mbak, udah, gak usah repot-repot Mbak, kata Kang Diko yang dibalas senyuman Mbak Eva lalu pergi membuatkan kopi. Akhirnya pembicaraan kami dibuka oleh Kang Diko yang langsung to the point saja ke Mas Edi. Jadi gimana toh ceritanya Mas? Kok bisa sampai segitunya kemarin? Kata Kang Diko. Gini loh Mas, gini. Saya mau ambil air buat nyuci. Terus ada suara perempuan miso-miso di pinggir sumur. Terus saya datangi, kok gak ada orangnya. Gak lama kemudian ada suara perempuan lagi. Katanya tinggalkan rumahku. Tinggalkan rumahku. Ini rumahku. Lah, saya kan penasaran. Saya bilang ini rumahku. Siapa kamu? Keluarlah. Tiba-tiba ada perempuan baju merah rambut panjang, mukanya pucat, terus matanya nangis darah Mas. Saya kaget gak bisa gerak dan akhirnya teriak-teriak minta tolong itu. Lah malah saya dicekik lalu dibanting. Akhirnya udahlah, aku langsung pingsan di tempat Mas. Bangun-bangun sudah ada di kasur kemarin itu, Mas Edi menjelaskan.
Kang Diko manggut-manggut tanda mengerti, sedangkan aku hanya diam saja mendengar cerita Mas Edi. Kemudian datanglah Mbak Eva membawa 4 gelas kopi di atas nampan. "Monggo, diunjuk, silakan," kata Mbak Eva sambil menyuguhkan kopi itu kepada kami. "Iya, matur suwun ya Mbak, terima kasih," kata kami serentak. Sampai aku menahan tawa. Kok bisa barengan begini ya mengucapin terima kasihnya. Setelah kami meminum kopi yang disuguhkan, Kang Diko memberi usul kepada Mas Edi dan Mbak Eva untuk masalah sumur tua itu. "Mas Edi, Mbak Eva, nanti malam saya sama Hupe dan Daniel bergadang di sumur itu ya. Saya mau tahu apa maunya kuntilanak itu. Kok sampai menyelakai yang punya rumah?" kata Kang Diko pada Mas Edi dan Mbak Eva. Aku yang mendengar perkataan Kang Diko sambil minum kopi otomatis kaget dan tersendak. Sampai-sampai kopi yang ku minum keluar lewat hidungku. Mereka berempat malah menertawakanku. Apalagi kakakku. Sampai ngakak loh melihat wajahku. "Lah, kok saya dibawa-bawa dalam bergadang?" jawabku. "Kalau mau pacaran sama demit, gak usah ngajak-ngajak aku lah. Itu menakutkan loh," protesku kepada mereka berdua. Namun bukannya jawaban yang aku dapat, malah senyuman Kang Diko yang ku ketahui itu artinya mau gak mau aku harus ikut. "Ayo loh dek, ayo. Nanti digigit terus diminum darah kamu. Gimana?" kata kakakku malah menakutiku. Aku hanya bisa menelan ludah membayangkan hal seburuk itu terjadi padaku. Akhirnya Mas Edi dan Mbak Eva dengan senang hati menyetujui usulan Kang Diko. Aku hanya bisa menghela nafas saat itu karena aku sudah terlanjur terlibat dalam urusan sumur tua ini. Akhirnya aku sempatkan pulang untuk membawa bekal berupa sarung, kemudian kututupkan di kepala seperti orang mau ronda. Acara menemani kakak-kakakku yang ngapelin Kunti pun dimulai. Kami bertiga duduk bersila di pinggir sumur. Kang Diko membawa kopi 1 termos ukuran sedang dan air putih 1 ceret entah untuk apa. Kupikir mungkin ini bekal agar kita tidak dehidrasi dan agar tidak mengantuk. Tapi anehnya gelas yang disediakan itu ada 4. Padahal kami kan bertiga. Tak butuh waktu lama terdengar suara cekikian dari dalam sumur. "Sopo sing wani melok-melok urusanku?" Kang Diko mencoba mendengarkan kembali suara apa itu. "Siapa yang berani ikut campur urusanku?" diikuti suara ketawa itu. "Aku Diko, muridnya Mbah Mus, cucu-cucunya Mbah Mus keturunan dari Mbah Seto," kata Kang Diko lantang sambil menunjukku. "Muridnya Mus to tibake, putune Mus. Ojo akon-akon lah, tak payeteni kabeh kon." "Muridnya Mus, cucunya Mus, jangan ngaku-ngaku lah. Saya bunuh kalian semuanya," jawab sosok itu dengan marah, dibarengi dengan munculnya 2 tangan pucat yang memegangi pinggiran sumur. Saat itu juga udara yang awalnya dingin sejuk cemriwing berubah menjadi gerah panas. Aku pun merapatkan dudukku pada Kang Diko dan kakakku. Sosok Kunti itu pun terbang keluar dari sumur sambil cekikian. Sosok itu langsung melayang ke depan kami menunjukkan muka pucatnya dan mata yang mengeluarkan darah. Kang Diko pun langsung berdiri di depanku. "Apa maumu? Apa maumu? Sampai berani-beraninya membuat celaka yang punya rumah ini," kata Kang Diko sambil bertolak pinggang. "Jaga mulutmu, ini tuh rumahku. Ini tuh rumahku. Ini rumahku dari dulu. Tidak saya izinkan orang lain menempati rumah ini selain anak keturunanku. Ngerti kamu?"
kata sosok Kunti itu sambil misuh-misuh gak jelas. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Sosok itu kok mirip dengan foto yang ada di album foto milik Mbah Kung ya. Kuperhatikan dengan seksama, muka pucat dengan mata yang terus meneteskan darah itu. Benar loh, itu Mbah Suprap, tetangganya Mbah Kung dulu, si pemilik rumah ini yang akhirnya meninggal karena sakit keras. Ceritanya ngeri. Udah dulu ya, besok kita ceritain lagi. Maaf kalau cuma sedikit, karena masih ada sesuatu yang harus dikerjakan. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.